Minasan! Dengan kekuatan sihir Itarim yang begitu kuat, membuat Broky berhasil menghancurkan pedang Fang of Rakan dan mengalahkan Suho. Di saat genting seperti itu, pedang Fang of Rakan memberikan seluruh sihirnya kepada serigala muda, penerus Fang Monarch, dan menyelamatkan Suho yang hampir tewas dibunuh oleh Broky. Apakah mereka mampu mengalahkan Broky, Minasan? Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Penerus Fang Monarch yang mengakui semangat juang Suho meminta menjadi sekutunya. Suho baru menyadari jika penerus Fang Monarch merupakan anak serigala yang dia selamatkan sebelumnya. Dan Suho bisa merekrutnya sebagai sekutu. Broky tampak terkejut melihat perubahan wujud pewaris Rakan. Suho pun sadar jika penerus Fang Monarch menyerap mana dari pedang Fang of Rakan. Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan keturunannya. Penerus Fang Monarch masih menunggu persetujuan dari Suho untuk bergabung menjadi sekutunya. Dari awal, Suho memang sudah berencana untuk bekerja sama dengan Fang. Beberapa saat kemudian, Suho lalu menerima permintaan menjadi sekutunya. Dia merasakan ada sesuatu yang mengalir masuk ke dalam kepalanya. Suho pun melihat sebuah kenangan dari penerus Fang Monarch, di mana saat itu dia dan Broky sedang berlindung setelah pemimpin mereka dikalahkan oleh Shadow Monarch. Mereka sadar bahwa pada akhirnya yang terkuatlah yang akan menang di dunia ini. Sedangkan mereka yang telah kalah akan kehilangan banyak hal. Broky mengatakan, demi kemakmuran Fang, pewaris itu harus menjadi lebih kuat. Broky pun mengelus kepala serigala muda dengan penuh kasih. Tiba-tiba, sekelompok makhluk utusan Itarim datang dan mengalahkan mereka. Broky yang terluka menanyakan, mengapa tidak satupun dari mereka yang membunuhnya? Salah satu dari makhluk itu menyebut jika Broky terlihat cukup berguna. Mereka pun memilih Broky dan memasukkan sebuah serpihan cahaya ke dalam mata Broky hingga membuatnya kesakitan. Setelah itu, utusan Itarim menjelaskan jika mulai dari sekarang, Broky memiliki sebuah tugas untuk menangkap manusia hidup-hidup dan membawanya kepada mereka. Benda yang telah dia tanamkan sebelumnya akan meningkatkan kekuatan dan membantunya untuk menyelesaikan misinya, walaupun itu tergantung oleh penggunanya. Kita pun diperlihatkan penerus Fang Monarch tampak menangis dan terkejut melihat perubahan sikap Broky yang mengerikan. Dia sekarang akan memutarbalikkan keinginan apapun yang sebelumnya dimiliki. Setelah melihat ingatan dari penerus Fang Monarch, Suho pun mengetahui bahwa bajingan-bajingan dari utusan Itarim telah menanamkan sesuatu pada mata Broky. Dan mereka menjadi dalang dari peristiwa yang terjadi saat ini. Penerus Fang Monarch rupanya tidak ingin balas dendam pada Broky, melainkan mencoba menyelamatkan Broky yang telah menggila. Dan jika itu berhubungan dengan rencana dari para bajingan-bajingan utusan Itarim, apakah sekarang dia harus membunuh Broky? Tapi Suho belum cukup kuat untuk bisa melakukan hal itu. Sebuah pemberitahuan tiba-tiba muncul memberitahukan bahwa Suho telah menerima quest karena telah merekrut seorang sekutu. Suho pun mendapatkan sebuah quest Monarch Heir, yaitu misi untuk mencari para penerus dari Monarch dan merekrut mereka sebagai sekutunya. Tertulis bahwa keturunan Monarch yang telah menjadi sekutu adalah 1 dari 8. Dan dikarenakan hubungan Suho dengan penerus Fang Monarch telah terjalin, sehingga sebuah bond skill terbentuk. Sebuah cahaya terang pun terpancar dari tubuh penerus Fang Monarch dan Suho, membuat Broky kesulitan untuk melihat mereka. Beru pun menyadari jika Monarch muda mengalami sesuatu yang sangat berbeda dari Master Shadow Monarch. Melihat hal itu, Broky pun segera menerjang dan menyerang mereka. Dia tidak membiarkan mereka melakukan hal itu begitu saja. Pukulan kuat dari Broky membuat area di sekitarnya menjadi hancur. Secara mengejutkan, bond skill telah berhasil dibuat. Broky tampak terkejut melihat sebuah tangan dengan kuku yang tajam menahan serangannya. Ternyata Suho dan penerus Fang Monarch telah bergabung. Kita pun diperlihatkan perubahan penampilan Suho
menjadi sosok Beast dengan rambut berwarna putih, mirip seperti perubahan dari Hunter Baekhyunwoo, pemimpin dari guild White Tiger. Suho tampak takjub dengan perubahannya sebagai Beast Possession level 1, mana yang dikonsumsi per detik berjumlah 1. Suho bisa bergabung dengan penerus Feng Monarch untuk bertambah kuat, dan kepekaan dari Suho akan meningkat seperti seorang Beast. Broky tidak menyangka jika sang penerus diserap oleh seorang manusia. Broky terus melancarkan serangan pada Suho, namun dengan perubahan barunya membuat tubuh Suho menjadi terasa sangat ringan dan dengan mudah menghindari serangan cepat dari Broky. Suho juga merasakan jika kepekaannya menjadi lebih tajam. Hal itu juga memperbolehkannya untuk menghindari bahaya dengan gerakan yang terkecil. Suho pun berhasil menendang wajah Broky hingga membuatnya terluka. Broky tidak menyangka bahwa lawannya adalah bocah yang sama dengan sebelumnya. Broky tidak bisa menerimanya. Dia tidak boleh kalah, karena jika dia kalah, maka dia akan kehilangan segalanya. Broky lalu mengeluarkan seluruh kekuatan dari Itarim dan menyerang. Broky yang sudah kehilangan kendalinya menyebut jika dia tidak mungkin dikalahkan oleh manusia. Broky pun terus menyerang Suho secara membabi buta. Broky meyakini jika pada akhirnya perbedaan kekuatan tergantung dari spesies makhluk tersebut. Dengan percaya diri, Broky menyerang dengan seluruh kekuatan sambil mengatakan berputus asalah dengan kelemahan yang dimiliki oleh manusia. Sekarang, mereka pun saling beradu tinju. Benturan dari serangan mereka menciptakan gelombang ledakan sihir. Secara mengejutkan, pukulan Suho berhasil mematahkan lengan Broky. Rupanya, selama pertarungan mereka, Suho berhasil mempelajari skill martial arts level 1. Sebuah skill pasif yang tidak perlu mengonsumsi mana, memberikan efek di mana Suho akan menjadi lebih kuat saat menggunakan seni bela diri. Dan kerusakan yang berasal dari tangan kosong akan meningkat sebanyak 33%. Beru tampak puas karena Broky yang berani mengatakan perbedaan spesies di hadapan monark muda. Padahal faktanya, tidak ada spesies yang lebih kuat dari Shadow Monarch. Apalagi dia merupakan monark terkuat. Mendengar itu, Broky pun terkejut karena mengetahui jika lawannya adalah keturunan dari Shadow Monarch. Suho pun segera melompat dan bersiap menendang Broky dengan teknik bela dirinya. Dan serangan yang kuat itu berhasil menumbangkan Broky hingga terkapar, serta menghancurkan area di sekitarnya. Setelah mengalahkan Broky, perlahan-lahan Suho kembali ke wujud aslinya. Begitupun penerus Feng Monarch yang melompat keluar dari tubuh Suho. Broky yang berlumuran darah terus berpikir untuk menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, penerus Feng Monarch datang menghampiri Broky dan menjilati keningnya. Perlahan-lahan, sihir Itarim yang menguasai tubuh Broky mulai menghilang. Broky pun kini tersadar dan mengingat bahwa alasannya untuk menjadi lebih kuat karena dia marah tidak bisa melindungi monark Rakan. Penerus Feng Monarch kemudian melolong layaknya serigala. Pemberitahuan pun muncul menyampaikan jika Broky telah dikalahkan, membuat level Suho meningkat. Beru pun memuji monark muda, kerja yang bagus. Suho segera menanyakan apakah Beru merasakan energi Itarim dari Broky. Barusan, Suho bisa melihat sekilas pada memori keturunan Feng di mana ada hunter yang memasuki dungeon tempat Broky dan meletakkan sesuatu di matanya. Apakah itu dari Itarim? Lantas, apa tujuan mereka menyerang Broky? Beru kemudian menjawab bahwa sepertinya mereka itu bukan Itarim. Outer God tidak akan bergerak secara langsung. Mereka biasanya mengutus utusan untuk masalah sepele seperti ini. Tapi, apa yang Hunter itu lakukan mungkin berkaitan dengan penyerangan pada dunia ini. Suho menanyakan, apakah itu artinya para utusan dari Itarim sudah ada di bumi? Bagi Suho, akan lebih baik jika dia memiliki lebih banyak informasi.
Jika dia kehilangan jejak Itarim, maka... Sebelum Suho melanjutkan ucapannya, Beru lantas mengatakan bahwa ada cara untuk mendapatkan sedikit petunjuk. Brookie pasti memiliki ingatan Itarim jika Beru memangsa jasadnya. Beru bisa melihat ke dalam memorinya. Ditambah lagi, Beru bisa memulihkan mananya dengan melakukan itu. Dua masalah dapat dituntaskan sekaligus. Suho pun terkejut karena baru mengetahui jika Beru memiliki kemampuan seperti itu. Melihat keturunan Feng yang sedih karena kematian dari Brookie, Suho pun segera menghampirinya dan menawarkan agar dia bisa ikut dengan mereka. Ada pula tempat yang Suho ingin tunjukkan kepadanya. Serigala Feng pun menatap Suho yang tersenyum dan segera menjilati wajah Suho layaknya seekor anjing yang sayang kepada tuannya. Mereka pun memasuki sebuah portal, tapi sebelum pergi, Suho berpesan bahwa dia mengandalkan Beru untuk mengurus sisanya. Beru menjawab jika perkataan tuannya terlalu baik untuknya. Beberapa saat kemudian, mereka pun memasuki Shadow Dungeon. Beru lalu bertanya, kenapa Suho datang ke dungeon dan bukannya pulang ke rumah? Suho menjelaskan jika dia ingin menemukan tempat untuk keberlangsungan hidup keturunan Feng. Beru bertanya, apakah itu di dalam Shadow Dungeon? Suho pun menjawab bahwa dia memiliki aliansi dengan para Feng. Apalagi dia sudah tidak memiliki pelindung dan sanctuary juga sudah hilang. Dia sangat menyedihkan. Tiba-tiba sebuah pemberitahuan muncul di mana rekan timnya, yaitu keturunan Feng, ingin Suho untuk memberikannya nama. Suho yang bingung mempertimbangkan karena bulunya abu-abu, maka namanya adalah Gray. Mendengar hal itu, Beru menyebut jika selera penamaannya mirip dengan Monarch. Saat ini, Gray merupakan rekan tim dari Suho dengan trust level respect. Suho kemudian menjadikan hutan itu sebagai wilayah Feng dan berharap agar Feng bisa mempergunakannya dengan baik. Pemberitahuan pun muncul di mana sebagian dari Shadow Dungeon telah menjadi wilayah Feng dan Gray akan menjadi pemilik dari wilayah Feng itu. Suho lalu bertanya, kira-kira apa yang akan Gray makan? Beru menjelaskan, karena dia adalah keturunan Feng, dia bisa memakan makhluk hidup lain atau monster. Mendengar itu, Suho tampak senang karena masih ada monster yang belum dia urus di wilayah tersebut. Sehingga dia akan meminta Gray untuk sedikit bersih-bersih. Dengan gerakan cepat, Gray segera menerkam satu ekor goblin yang berada di wilayah kekuasaannya. Para goblin lainnya berusaha untuk menyerang Gray, namun Gray dengan mudah mampu menghindarinya. Suho yang melihat Gray dari atas pohon berencana untuk membereskan hal yang dia dapatkan sebelumnya. Sebuah hadiah quest berupa poin ability plus 5 dan mendapatkan gelar Wolf Slaughterer. Gelar tersebut merupakan gelar yang diberikan pada hunter yang ahli dalam membunuh serigala. Saat melawan monster tipe beast, statusnya akan meningkat sebesar 40%. Mengetahui itu, Suho tampak bingung karena dia mendapatkan title Wolf Slaughterer, sedangkan Brookie yang telah dia kalahkan adalah Heina. Beru lalu menyuruh Suho agar mengabaikan soal detail yang tidak penting itu. Suho kemudian melihat info quest yang menyuruhnya untuk menemukan ahli waris Monarch dan membuatnya menjadi rekan timnya. Beru lalu menyampaikan jika Monarch tidak memiliki sistem seperti itu. Beru juga baru mengetahui jika sistem level up yang dibuat untuk Suho telah direvisi hingga batas tertentu dengan menyingkirkan niat jahat yang ada di dalam sistem. Namun, Suho belum memahami maksud dari niat jahat. Beru kemudian menjelaskan jika dulu tujuan sistem adalah untuk secara paksa mengembangkan manusia yang dikenal sebagai Sung Jinwoo, dan rencana arsitek adalah untuk menggunakannya sebagai wadah Shadow Monarch. Saat tujuan tercapai, maka jiwa ayahnya seharusnya hancur. Tapi ayahnya yaitu Sung Jinwoo bisa melawan tujuan sistem dan pada akhirnya dia menjadi Shadow Monarch itu sendiri. Dia menjadi sosok yang kuat yang tidak perlu naik level. Suho yang mulai paham lalu bertanya, apakah saat ini sistem bergerak untuk mengizinkannya menjadi Shadow Monarch?
Beru menjawab, bukan begitu. Karena hanya ada satu Shadow Monarch di dunia ini. Dia yakin sistem akan beradaptasi ke arah di mana Suho akan maju dan bertindak sebagai pemandunya. Jadi, jika ada fungsi baru yang muncul, maka itu pasti dilakukan untuk membantu Suho. Saat Suho melihat status window-nya, saat ini Suho sudah berada di level 16, kelas tidak ada, gelar Wolf Slaughter, Fetish 0, HP sebesar 2550, MP sebesar 270, Strength sebesar 35, Agility sebesar 27, Sense sebesar 27, Health sebesar 35, Intelligence sebesar 35, sisa poin sebesar 5, skill pasif tidak ada, skill aktif Ruler's Authority level 1, Shadow Extraction level 2, Resilience level 2, Storm Slash level 1. Suho mulai paham kenapa kelasnya masih kosong walaupun statusnya sudah banyak meningkat sejak dia dikejar oleh Miss Bones saat masih di level 1. Ternyata dia juga mendapat banyak skill yang berguna. Tapi saat ini dia masih lemah. Bahkan saat insiden sebelumnya, jika bukan karena Grey dan skill Bone yang muncul, dia pasti sudah kalah saat melawan Brookie. Dan jika quest yang diberikan sistem sejalan dengan yang dia inginkan, maka dia akan menyelesaikan quest itu. Setelah dia menyelesaikannya, dia mungkin akan bertemu dengan orang tuanya. Suho lalu menanyakan apakah Beru menemukan jejak Itarim pada ingatan Brookie. Beru menjawab jika dia mencoba melihat pada ingatannya, tapi tidak ada utusan Itarim satupun yang mencuci otak Brookie. Namun, ada ingatan soal manusia yang menciptakan guild Hyena untuk Brookie dan memulihkan manusia yang diculik. Nama guild itu adalah Grim Reaper. Jika mereka mencari tahu soal guild itu, Beru merasa mereka akan bisa menemukan lebih banyak informasi soal Itarim. Sementara itu di dalam kantor Grim Reaper, Lee Min-sung menerima telepon dari Lim Tae-gyu. Dia menyebut jika seharusnya ketuanya pergi ke Asia Tenggara untuk membantu raid. Lim Tae-gyu menjawab jika itu sekarang tidak penting. Dia pun bertanya apakah Lee Min-sung terlibat di balik insiden Guild Hyena kali ini. Lee Min-sung berdalih jika dia tidak tahu tentang insiden itu. Bukankah orang akan melihat Hyena jika pergi ke kebun binatang? Lim Tae-gyu dengan tegas meminta agar Lee Min-sung tidak mencoba untuk merubah topik pembicaraan mereka. Lee Min-sung mengatakan bahwa cara bicara dari ketuanya itu sangatlah tidak menyenangkan. Lim Tae-gyu membalas jika dia sudah tahu fakta bahwa Lee Min-sung telah bekerja sama dengan Guild Hyena. Asosiasi juga akan segera tahu soal itu. Lee Min-sung lalu menantang dengan bertanya, apa yang akan dilakukan asosiasi jika mereka tahu? Dan apa yang bisa mereka lakukan jika dirinya berkata bahwa dia tidak melakukannya? Setelah menggerakkan pengacaranya, asosiasi pasti tidak akan bisa melakukan apa-apa. Lim Tae-gyu kemudian mengingatkan agar sebaiknya Lee Min-sung jangan terlalu percaya diri. Hukum mungkin tidak cukup kuat, tapi ketua asosiasi tidak mudah untuk dihadapi. Dan sebaiknya dia bisa menyelesaikan semua dengan baik sebelum dia kembali. Mendengar hal itu, membuat Lee Min-sung menjadi marah karena Lim Tae-gyu berani memutuskan panggilan setelah selesai mengatakan apa yang ingin dia sampaikan. Padahal dia tadinya hanyalah supir pribadinya, tapi kini dia menjadi arogan karena telah menjadi seorang hunter rank S. Lee Min-sung yang sangat marah lantas menghancurkan meja kerjanya dan mencari orang yang telah mengalahkan Brookie serta menghancurkan Guild Hyena. Bahkan dengan informasi yang dia dapatkan dari penyintas, mereka hanya berkata bahwa dia adalah hunter muda yang memakai masker hitam. Walaupun dia tidak memiliki banyak waktu untuk dihabiskan pada informasi yang minim itu, namun saat ini ada hal yang jauh lebih penting, yaitu stimulan Hunter Awakening Stardust. Jika bisnis tersebut berjalan dengan baik, maka tidak ada yang akan bisa meremehkannya lagi. Wah, Lee Min-sung masih saja menyebalkan di era manapun ya, minasan. Nah,
Bagaimanakah kelanjutan Suho untuk mencari orang tuanya sembari menyelesaikan quest sistemnya minasan? Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Dah.